Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah kita bertanya kepada diri-diri kita tentang aktivitas kita selama ini? Apakah pernah kita muhasabah tentang perilaku-perilaku kita selama ini? Ternyata jika kita sempatkan waktu kita sejenak untuk muhasabah diri ini, ternyata diri ini senantiasa melakukan kesalahan. Atau kita senantiasa terjatuh pada dosa-dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita ternyata bahwa keberadaan kita di dunia ini, manusia senantiasa melakukan namanya kesalahan atau dosa. Untuk menggambarkan hal ini, di dalam sebuah kisah disebutkan ada 3 orang bersaudara pada suatu desa. Kemudian datang kabar kepada mereka tentang terjadinya peperangan. Akhirnya kedua orang pemuda ini yang bersaudara, mereka ingin mengikuti peperangan tersebut atau yang kita sering sebut dengan jihad fi sabilillah. Namun mereka mempunyai kendala bahwa adik gadis mereka tidak mungkin mereka tinggalkan seorang diri di rumah. Lantas mereka berdiskusi bagaimana jalan keluar sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban mereka berjihad fi sabilillah tanpa mengabaikan amanah adik gadis mereka. Akhirnya mereka mengambil satu kesimpulan untuk menitipkan adik gadisnya pada seorang rahib atau ahli ibadah di desa tersebut. Akhirnya ketiga bersaudara ini mendatangi sang ahli ibadah tersebut. Kemudian mereka meminta kepada sang ahli ibadah itu untuk menitipkan atau menjaga adik gadis mereka di rumahnya. Namun pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang rahib tersebut menolak permintaan dari 3 bersaudara tersebut karena beliau takut akan terjatuh pada fitnah. Karena beliau tahu akan fitnahnya seorang wanita. Namun karena desakan dari 2 orang pemuda yang ingin pergi berjihad tersebut dan bisikan dari syaitan laknatullah alaihim, akhirnya sang rahib tersebut menerima ajakan permintaan dari kedua orang remaja tersebut. Akhirnya ditempatkanlah anak gadis tersebut di luar rumah sang rahib tersebut. Kemudian pergilah 2 orang pemuda tersebut atau 2 orang bersaudara itu ke medan jihad. Perjalanan waktu, sang rahib tersebut melaksanakan kewajibannya memberikan makan kebutuhan sang anak gadis tersebut, memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh wanita tersebut. Diletakkanlah setiap hari makanan tersebut di luar pintu dan wanita tersebut mengambilnya untuk kemudian memakannya. Namun setan datang lagi kepada sang ahli ibadah tersebut setelah pertama berhasil membujuk sang rahib tersebut untuk menerima ajakannya. Kemudian setan tersebut meminta lagi kepada sang rahib tersebut untuk masuk ke dalam rumah, memastikan kondisi gadis tersebut. Jangan sampai di dalam gubuk tersebut atau di dalam rumah tersebut wanita tersebut dalam kesakitan yang tidak ditahuinya. Akhirnya sang rahib pun keesokan harinya ketika memberikan makan, ia masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengecek atau memeriksa kondisi wanita tersebut. Hari-hari berlalu, kemudian setan lagi datang membisik kepada sang ahli ibadah tersebut. "Ya Syekh, kenapa engkau tidak menikmati saja anak gadis tersebut? Bukankah dia hanya seorang diri di gubuk sana, yang sementara saudaranya sedang pergi berjihad, tidak melihat apa yang kau akan perbuat kepada anak gadis tersebut?" Akhirnya sang Syekh lagi-lagi terkalahkan oleh setan. Akhirnya keesokan harinya dia memasuki rumah tersebut dan akhirnya dia bersetubuh atau menzinahi anak gadis tersebut. Perjalanan waktu, ternyata anak gadis tersebut hamil akibat perbuatan beliau.
Akhirnya setan lagi kembali datang membujuk kepada Syekh. Ya Syekh, kenapa engkau tidak membunuh anak gadis tersebut? Apa yang akan terjadi ketika dua orang saudaranya nanti kembali dari medan pertempuran mendapatkan adik gadisnya dalam keadaan hamil? Pasti engkau akan malu di tengah-tengah masyarakat nantinya. Karena engkau dikenal seorang ahli ibadah, tidak mungkin engkau melakukan hal tersebut. Akhirnya lagi-lagi sang syekh atau ahli ibadah tersebut melakukan perbuatan sebagaimana bisikan dari setan. Akhirnya dibunuhlah anak gadis tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, ketika dua orang remaja, dua orang bersaudara tersebut kembali ke desanya dan kembali menemui sang rahib tersebut, kemudian mereka menanyakan kondisi adiknya. Lantas sang syekh menjawab bahwa adik gadisnya mati dalam kondisi sakit. Karena dua orang pemuda tersebut tahu kondisi syekh adalah seorang ahli ibadah, maka mereka percaya bahwa adiknya mati dalam kondisi sakit. Kemudian mereka kembali ke rumahnya. Tetapi kejahatan syekh tersebut terbongkar melalui mimpi oleh pemuda tersebut. Mereka bermimpi sepertinya ada yang ganjil dalam kematian adiknya. Akhirnya mereka mendesak kepada rahib tersebut untuk memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi kepada adik gadisnya. Ternyata sang rahib tersebut mengaku bahwa adik gadisnya mati bukan karena penyakit, tetapi beliau mati karena akibat perbuatan dari sang rahib tersebut yang memperkosa kemudian membunuh adik mereka. Akhirnya singkat cerita, syekh ini atau rahib tersebut akan dieksekusi atau dihukum mati oleh masyarakat sekitar. Ketika hendak dihukum, setan kembali mendatangi beliau untuk meminta, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak meminta kepada aku perlindungan dari manusia-manusia yang akan membunuhmu?" Akhirnya di akhir ayatnya, sang rahib tersebut meminta bantuan perlindungan dari setan tadi. Dan kemudian setan pun berlepas diri. Akhirnya sang rahib yang dikenal dengan ahli ibadah tersebut mati dalam meminta perlindungan dari setan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang lolos atau bebas dari namanya dosa. Tidak ada orang yang suci dari melakukan dosa-dosa dan maksiat. Siapa yang menjamin diri kita lolos dari maksiat? Tidak ada yang menjamin diri kita. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Kita sudah ingin pergi ke masjid misalkan, ya, kita melihat di tengah jalan ada saja pemandangan yang tidak pantas atau tidak layak untuk dilihat oleh mata kita. Namun kita terus melihatnya. Ketika kita sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pun masih ada celah bagi kita untuk melakukan kesalahan. Ketika kita marah ketika ada saudara kita di samping yang menginjak kaki kita, kita pun marah. Itu adalah celah-celah setan untuk membisik kepada kita sehingga kita marah dan kita terjatuh pada dosa. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sehingga kita bisa terjatuh pada dosa, sehingga tidak ada yang lolos dari. Bahkan seorang aktivis dakwah pun tidak ada yang lolos dari namanya dosa. Terkadang di dalam aktivitas dakwanya, ya, timbul iri ketika ada aktivis lain yang melakukan aktivitas-aktivitas dakwah yang dia tidak berhasil melakukannya. Dia iri kepada saudaranya yang berhasil melakukan aktivitas dakwah tersebut. Kemudian dia gibah kepada saudaranya yang lain dan seterusnya. Hal ini adalah celah bagi kita, bagi setan untuk membisikkan kepada kita sehingga kita lagi-lagi terjatuh pada dosa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui bahwa begitu banyak dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana sebenarnya solusi sehingga kita senantiasa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita perbuat. Rasulullah mengabarkan kepada kita di hadis yang sama bahwa wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mereka yang kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini apakah sudah kita pernah lakukan? Ketika kita terjatuh pada dosa, apakah kita sudah pernah mengangkat tangan kita bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata kita? Atau kita hanya asik dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya?
atau kita hanya asik untuk menikmati dosa-dosa yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup ini. Ya. Rasulullah mengatakan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa mengisi hari-hari kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi di antara kita tidak ada yang lolos, tidak ada yang bebas, bersih, suci dari dosa. Kita senantiasa melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tips di antara begitu banyak tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagaimana untuk menjaga diri-diri kita ini terbebas dari dosa selain untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melihat siapa orang-orang yang kita jadikan saudara, siapa orang-orang yang kita jadikan teman dekat kita di dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang dekat dengan kita, mereka lah yang akan senantiasa memotivasi kita ketika kita dalam melakukan ibadah-ibadah. Dan sebaliknya, mereka akan senantiasa menasihati kita ketika kita terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka mari kita melihat siapa sebenarnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah mereka orang-orang yang baik atau mereka orang-orang yang menjerumuskan kita pada dosa-dosa yang sehingga ketika kita melakukan dosa kita tidak merasa melakukan dosa karena kita berada di lingkungan orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman-teman, sahabat-sahabat, karib kerabat yang senantiasa mengingatkan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa memohon ampun, bertobat atas segala dosa yang kita lakukan selama ini. Semoga tausiah ini sangat bermanfaat untuk pribadi dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.